Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Hasto Kristianto ada update terbaru. Di sini teman-teman, setelah pemeriksaan penyelidikan terkait kuasa hukumnya, salah satu kuasa hukum utama Pak Hasto yaitu Pak Febri Diansyah yang dulu pernah menjabat sebagai juru bicara KPK. Saat ini posisi Pak Hasto disebut-sebut makin sulit dikarenakan salah satu tim kuasa hukumnya terseret kasus korupsi. Teman-teman, Pak Hasto di sini sampai menyebut bahwa KPK sedang panik. KPK sedang menyerang, membabi buta, menyerang siapapun yang ingin membela dirinya. Informasi ini kita dapat teman-teman dari Tribun Kaltim Official di video yang berjudul Febri Diansyah diperiksa, kubu Hasto Kristianto sebut KPK panik dan minta stop lakukan pembungkaman. Dalam press release singkatnya di sini Sekjen PDIP Perjuangan Pak Hasto Kristianto menilai ada kepanikan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Betapa tidak, menurut kubu Hasto ini terlihat dari pemanggilan terhadap Febri Diansyah yang tergabung dalam tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Febri diminta mendatangi KPK pada Kamis 23 Maret 2025 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristianto. Saya melihat sudah ada kepanikan KPK, ungkap tim kuasa hukum Hasto, Johannes Oberlin Tobing, Kamis dilansir kompas.com. Saya melihat sudah ada kepanikan KPK, ungkap tim kuasa hukum Hasto. Terkait hal itu, Johannes meminta kepada KPK agar fokus membuktikan dakwaan yang ditujukan untuk Hasto di persidangan. Menurutnya KPK sebaliknya berhenti melakukan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mendampingi Sekjen PDIP dalam perkara Harun Masiku. Jadi saya kira KPK berhentilah untuk melakukan hal-hal percuma seperti itu, ya pembungkaman. Kalau kita mau berdebat secara hukum, mari kita berdebat di persidangan pungkasnya. Teman-teman, ini sangat menarik ya, karena Pak Febri Diansyah sendiri di sini dulu juga pernah diperiksa oleh KPK terkait dugaan melakukan pencucian uang di kasus Syahrul Yassin Limpo. Di mana dulu ini Syahrul Yassin Limpo dibela habis-habisan oleh Pak Febri Diansyah dan itu menjadi tolak balik sosok Febri Diansyah yang awalnya adalah pembela pemberantasan korupsi berubah 180 derajat menjadi pembela terduga koruptor. Dan hari ini kita bakal tengok teman-teman bagaimana obrolan para pakar dan juga informasi yang kita dapat dari Tribun selengkapnya terkait tuduhan Hasto Kristianto terkait soal ini, tuduhan pembungkaman terhadap pihak kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita simak dulu video selengkapnya. Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto nilai ada kepanikan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Betapa tidak, menurut kubu Hasto ini terlihat dari pemanggilan terhadap Febri Diansyah yang tergabung dalam tim kuasa hukum Hasto. Febri diminta mendatangi KPK, Kamis, 27 Maret 2025, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Saya melihat sudah ada kepanikan KPK, ungkap tim kuasa hukum Hasto, Johannes Oberlin Tobing, Kamis, dilansir kompas.com. Terkait hal itu, Johannes meminta kepada KPK agar fokus membuktikan dakwaan yang ditujukan untuk Hasto di persidangan. Menurutnya, KPK sebaiknya berhenti melakukan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mendampingi Sekjen PDIP dalam perkara Harun Masiku. Jadi saya kira, KPK berhenti untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya, pembungkaman. Kalaupun kita mau berdebat secara hukum, mari kita buktikan di persidangan, pungkas dia. Febri sendiri diketahui memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Mantan juru bicara KPK itu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis sekitar pukul 11.45 WIB, setelah rampung mendampingi Hasto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat. Ia didampingi sejumlah advokat, termasuk Roni Talapesi. Tetapi, tak lama setelah masuk ke dalam Gedung Merah Putih, Febri dan rombongan keluar. Febri mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya batal sebab sebagian besar penyidik sudah mengambil cuti lebaran. Karena itu, menurut Febri, KPK kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Sebelumnya, sebanyak 15 organisasi advokat menduga kuat ex-juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Febri Diansyah, diintimidasi oleh lembaga anti rasuah, buntut bergabung dalam tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Salah satu perwakilan organisasi advokat,
Ketua Dewan Penasihat KAI, Sarinah, Arman Umar, mengungkapkan dugaan intimidasi itu berupa pemeriksaan orang-orang terdekat Febri oleh KPK. Pekan lalu, rekan Febri di KPK dan juga Visi Law Office, Rasamala Aritonang, diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Rasamala sendiri merupakan mantan tim Biro Hukum KPK. Tak hanya rekannya diperiksa, Visi Law Office yang merupakan mantan kantor Febri, turut digeledah KPK, di mana 2 koper telah disita. Selain Rasamala, adik Febri, Fatroni Diansyah, juga dipanggil KPK terkait kasus TPPU SYL. Padahal, saat Febri dan Rasamala menangani kasus SYL, Fatroni berstatus sebagai peserta magang advokat di Visi Law Office. Atas hal itu, Arman berpendapat, sikap KPK terhadap Febri dan orang terdekatnya, patut dipertanyakan. Ia mengaku heran mengapa KPK masih melanjutkan pemeriksaan terkait kasus TPPU SYL. Padahal, ujar dia, penyidikan kasus TPPU SYL sudah berlangsung sejak 26 September 2023. Akal sehat yang wajar membuat kita dapat mempertanyakan, kenapa tindakan pemanggilan hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan, dilakukan setelah Febri Diansyah masuk sebagai salah satu tim penasihat hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, singgung Arman. Apalagi saat pemanggilan dan penggeledahan dilakukan, perkara korupsi yang melibatkan SYL telah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penyidikan dugaan TPPU sudah berlangsung sejak lama, yaitu 26 September 2023, urainya. Kini, Febri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap oleh Harun Masiku yang juga menyeret Hasto. Arman pun meyakini sikap KPK itu merupakan bentuk intimidasi terhadap Febri. Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat, pungkas dia. Tidak jelas siapa penerima suapnya, karena dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, nama terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Telah penuntut umum uraikan dalam tanggapan eksepsi poin 7 dan 8, sehingga tidak akan kami tanggapi lagi. Lagi pula materi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan persidangan selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Hasto Kristianto. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 14/tut.01.04/24/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat atau tanggapan kami atas eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 27 Maret 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Yunarwanto, Rio Vernika. Ya teman-teman, barusan kita telah simak video selengkapnya terkait ini. Hasto Kristianto yang menuduh KPK melakukan pembungkaman, melakukan intimidasi kepada semua pihak, teman-teman, menyerang semua pihak, membabi buta, dan disebut KPK ini panik. Saya rasa KPK sudah melakukan hal yang tepat dengan memanggil Febri Diansyah. Karena Pak Febri ini kasusnya bukan cuma satu, teman-teman, tapi juga beberapa kasus lain soal pencucian uang Syahrul Yassin Limpo juga harus diselidiki. Jadi ya kalau misalnya tidak bersalah nggak usah takut, karena KPK juga tidak akan menangkap secara membabi buta ya, seperti tuduhan-tuduhan yang mungkin selama ini disebarkan oleh teman-teman di PDIP, di mana menuduh KPK melakukan penahanan kepada Hasto sebagai tahanan politik, bukan tahanan korupsi. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.